Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Pramantari Salman dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang hukum perdata. Adapun bab pertama yaitu tentang sistematika hukum perdata menurut BW dan ilmu pengetahuan. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang ada dengan warga negara perseorangan yang lain. Kemudian ruang lingkup hukum perdata. Yang pertama yaitu hukum perdata dalam arti luas. Hukum perdata dalam arti luas pada hakikatnya meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok atau hukum material yang mengatur kepentingan perseorangan, termasuk hukum yang tertera dalam KUH Perdata atau BW, KUHD, serta yang diatur dalam sejumlah peraturan undang-undang lainnya, seperti mengenai koperasi, perniagaan, kepailitan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, hukum perdata dalam arti sempit. Hukum perdata dalam arti sempit ada kalanya diartikan sebagai lawan dari hukum dagang. Hukum perdata dalam arti sempit ialah hukum perdata sebagaimana terdapat dalam KUH Perdata. Adapun sistematika menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pada KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka sistematika dari hukum perdata ini terdiri atas buku 1 tentang orang, buku 2 tentang benda, buku 3 tentang perikatan, dan buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa. Kemudian bab kedua tentang hukum perorangan. Hukum orang menurut Subakti adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum. Peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu, serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu. Pandangan ini menelah definisi hukum orang dari ruang lingkupnya. Ruang lingkup hukum orang meliputi subjek hukum, kecakapan hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Subjektif hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban. Dapat dikatakan bahwa setiap manusia, baik warga negara maupun orang asing, adalah pembawa hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung dengan kecakapan dan kewenangan hukum. Orang yang dianggap tidak cakap oleh hukum adalah orang yang belum dewasa, berada di pengampuan, atau seorang perempuan yang bersuami. Mereka baru dapat melakukan perbuatan hukum bila diwakili. Kemudian bab 3, hukum perorangan perkawinan. Pengertian tentang perkawinan menurut KUH Perdata dapatlah diartikan sebagai hubungan hukum antara subjek-subjek, yaitu laki-laki dan perempuan, yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan di antara mereka dan mengikat satu sama lain. Asas pokok dalam perkawinan yakni tujuan perkawinan, sahnya perkawinan, asas monogami, batas minimum usia kawin, prinsip perceraian yang dipersulit, dan hak dan kedudukan suami istri yang seimbang. Syarat sahnya perkawinan menurut Kitab Undang-Undang KUH Perdata terbagi menjadi dua, yaitu syarat formil dan syarat material. Nah, kemudian bab 4, pencegahan dan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pencegahan perkawinan merupakan pembatalan perkawinan yang dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan. Pencegahan perkawinan ini dapat dilakukan apabila kedua mempelai tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat pencegahan perkawinan dibagi dalam dua segi, yaitu syarat material adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan diantaranya, yaitu tentang larangan adanya atau dilakukannya suatu perkawinan. Kemudian yang kedua, syarat administratif. Syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan atau calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi dan wali, dan pelaksanaan akad nikahnya. Kemudian bab 5, hukum tentang perjanjian
perkawinan dan harta perkawinan. Perjanjian pranikah. Perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya sebelum mengadakan upacara pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami dan istri. Dalam KUA Perdata, semua harta suami dan istri menjadi harta bersama, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan, yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 tentang perkawinan adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh keduanya atas persetujuan bersama pada waktu atau pada saat perkawinan berlangsung, yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bila mana melanggar batasan-batasan hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan bersama suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga. Kemudian bab 6, hukum keluarga tentang perceraian, perpisahan, meja dan tempat tidur dan anak sah. Menurut KUA Perdata, Pasal 207, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam undang-undang perkawinan, begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya. Dalam pasal 114, Pasal 146 Kompilasi Hukum Islam, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Kompilasi Hukum Islam di dalam pasal 129 sampai dengan pasal 146 juga dikemukakan mengenai tata cara perceraian. Berikut adalah penjelasan seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dalam pasal 41 UUP dijelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah 1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusan. Kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Kemudian yang ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Oke, terima kasih. Cukup sekian yang sempat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.